Razia besar-besaran pada malam takbiran Idul Adha digelar di Jalan Bundaran Tugu Payan, Kota Bumi, Lampung Utara, Rabu malam. Razia ini menyasar konvoi kendaraan para pemuda ugal-ugalan serta mencegah aksi tawuran antar geng motor. Dalam razia ini, belasan pemuda ditangkap dengan tuduhan melanggar lalu lintas. Mereka mengendarai motor tidak mengenakan helm, menggunakan knalpot bersuara berisik atau brong, dan tidak membawa STNK atau SIM. Mereka yang terjaring razia tidak hanya warga Lampung Utara saja, melainkan ada juga yang dari Lampung Tengah. Mereka kemudian dimasukkan dalam mobil polisi untuk didata di Polres Lampung Utara. Melaksanakan kegiatan pengamanan dalam rangka malam takbiran dan malam liburan. Kita antisipasi adanya konvoi yang termasuk disinyali munculnya geng motor, ya, geng motor. Kami sudah amankan beberapa orang yang tadi konvoi bahkan membuat kemacetan. Orang berapa rombongan? 6. Berapa motor itu? 3. Dari mana? Dari Lampung Tengah. Lampung Tengah? Ngapain kita sampai ke Lampung Utara ini? Main, Pak. Oh, main. Main apa mau tawuran? Main. Setelah didata, belasan pemuda itu kemudian diperbolehkan pulang. Motor yang ditahan polisi akan dikembalikan ke pemiliknya dengan syarat pemiliknya menunjukkan STNK dan BPKB. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Razia menyisir jalan raya pada malam takbiran Idul Adha 1444 Hijriah digelar Polres Lampung Tengah Rabu malam. Sekelompok pemuda yang sedang nongkrong di pinggir jalan hingga dini hari dihampiri polisi. Mereka langsung digeledah. Polisi menemukan senjata tajam jenis pisau di dalam jok motor. Setelah dipastikan tidak terlibat kriminalitas, mereka dibubarkan dan diminta langsung pulang. Razia ini digelar untuk mencegah kejahatan premanisme, balap liar, hingga tindak kriminal lain. Kita sedang melaksanakan patroli rutin ya di wilayah hukum Polres Lampung Tengah dan menemukan anak-anak atau pemuda yang sedang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan dan membawa kendaraan bermotor. Jadi kita lakukan pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan dan mengimbau karena sudah larut malam agar segera pulang. Karena kalau mereka di tengah malam seperti ini masih di luar, pasti orang tuanya akan gelisah menunggu kedatangan anaknya. Razia serupa akan rutin digelar. Para orang tua diimbau mengawasi anak-anaknya yang keluar rumah hingga larut malam. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Kemeriahan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah sangat terasa di Kelurahan Sukabumi, Bandar Lampung. Rabu malam kemarin, ratusan warga mengikuti pawai keliling sambil mengumandangkan bertakbir. Pawai diikuti anak-anak hingga orang dewasa. Mereka pawai sambil membawa obor dan spanduk ucapan merayakan Idul Adha. Pawai digelar sebagai ungkapan syukur dan sukacita, serta ajang silaturahim antar warga. Nah, tujuannya agar menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Islam. Kegiatan pawai obor ini diikuti oleh ratusan anak-anak termasuk generasi muda. Ya bagus sih, soalnya kayak bikin seneng aja, terus selain bisa kumpul-kumpul sama temen, silaturahmi juga bisa senengin buat nyambut Idul Adha. Bikin kayak gini lagi sih yang lebih meriah lagi. Panitia pawai dari Risma Musola Al-Awabin Sukabumi mengajak para santri Taman Pendidikan Al-Quran Ar-Raihan untuk mengajarkan sejak dini pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang rela berkurban atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.
Ratusan warga melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah di lapangan Kalpataru, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, Kamis pagi. Warga menyambut antusias sholat di lapangan sebab sempat ditiadakan selama pandemi COVID-19. Penyembelihan hewan ternak dengan syarat tertentu. Warga juga sholat Idul Adha bersama Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana dan sejumlah pejabat Pemkot Bandar Lampung lainnya. Sholat dipimpin Ustadz Sofianto sebagai imam dan Kiai Haji Amiruddin dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI Bandar Lampung sebagai khotib. Semua juga hari kalau Idul Adha, Idul Fitri, semua adalah hari sakral yang memang harus kita nikmati. Terutama saudara-saudara kita yang lagi ibadah haji, kita doakan biar menjadi keluarga, biar menjadi haji yang mabrur, diberikan kelancaran, kemudahan, yang sakit diberikan kesehatan. Dan Khotib dalam sholat Idul Adha di lapangan Kalpataru menyampaikan pentingnya berkurban karena merupakan dua unsur pokok ibadah, yakni ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadah sosial karena kepedulian sesama manusia. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.